Ya, oke, Jenderal. Ini kan masih simpang siur terkait kabar mundurnya Jenderal itu sebagai Kuasa Hukumnya Novika atau dari yayasan atau seperti apa, mungkin boleh dijelaskan ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini mungkin yang terakhir saya bicara tentang masalah Agus ya. Kalau berkaitan dengan risalah hukum silakanlah yang lain, tapi kalau masalah berurusan dengan Agus sudah capek saya ya. Karena untungnya juga nggak ada ya. Saya tahu bahwa apa yang disampaikan ini saya sudah tahu konsekuensinya. Konsekuensinya yang tidak mengerti, tidak memahami hukum pasti akan merasa bahwa saya berpihak pada Agus kan itu. Jadi begini rekan-rekan media. Apa alasan saya mundur? Saya sudah jelaskan kemarin. Alasan saya mundur bukan saya mau berpihak kepada Agus. Hingga detik ini saya tetap konsisten. Saya tidak ingin uang ini diserahkan kepada Agus. Ini biar tahu ini seluruh media. Tetapi kita harus patuh taat dengan hukum. Karena pada saat donasi itu dikumpulkan adalah untuk khusus perobatan mata Agus, bukan untuk Agus. Ini harus bisa dibedakan, berkali-kali saya katakan ya. Nah, ternyata di dalam perjalanannya terjadi miss dan lain sebagainya ya. Pengacara-pengacaranya juga memberikan argumentasi masing-masing sehingga terjadilah kekisruhan ini. Nah, kalaupun seandainya mau mengambil langkah, saya setuju banget ya. Seperti saya katakan terdahulu, mau dialihkan semuanya itu ke daerah NTT sana ya. Itu saya malah bukan senang lagi, berbahagia. Saya mantan Kapolda NTT. Oh, saudara-saudara saya di sana, saya 7 tahun bertugas di NTT loh. Bangga dong saya. Tapi saya harus jaga kampung saya. Ya. Jangan NTT dianggap jadi buangan kotoran. Hanya dengan alasan mau memberikan bantuan, tapi dengan uang yang bermasalah. Ini yang saya nggak mau. Lebih bagus kalau memang kau punya niat yang tulus, ya. Jangan ganggu-gugat nih, kasih uangmu ke NTT sana. Baru itu namanya gentleman. Jangan dengan alasan kemanusiaan, tapi kau gunakan uang donasi yang bermasalah. Ini tolong dicermati sama netizen tujuan saya ini. Ya. Lebih bagus kita sama-sama nanti. Saya sudah ngomong juga dengan beberapa orang NTT juga ya. Termasuk mantan ajudan seorang TT semua. Ayo kita bikin fund untuk donasi khusus. Ayo kita kumpulkan supaya nanti ini bisa kita alihkan ke NTT. Itu real. Peruntukannya untuk saudara-saudaraku yang ada di NTT. Tapi jangan saudara-saudaraku dikotori dengan masalah ini. Saya ikut tersinggung karena saya memiliki NTT gitu loh. Nggak boleh gitu loh. Saya mau bahwa datangnya uluran tangan manusia itu dengan hati yang bersih. Jangan gara-gara masalah. Jangan gara-gara untuk mencari popularitas. Itu saya nggak suka. Nah, sebelum itu terjadi, saya sudah ingatkan, kalau memang ini mau dialihkan, tolong ikuti petunjuk saya. Kamu lakukan pendekatan secara tertulis kepada Agus. Kamu mau nggak diobati melalui yayasan? Kalau memang ada penolakan dari dia, lantarkan surat. Yang penting kau sudah terima itu. Ada saksi buktinya. Juga tidak mau dia, ya sudah, kalau gitu kita alihkan untuk pengobatan ataupun untuk keperluan kepentingan yang lebih penting lagi untuk kemanusiaan. Mekanisme harus dijalankan. Saya sudah setuju kemarin mayoritas donatur mau melakukan gugatan itu, kan gitu. Dia udah bagus lah itu. Ternyata di persimpangan jalan terjadi podcast. Densu, Gary yang merasa sudah menjadi ketua yayasan, tapi nggak ngerti etika prosedur. Merasa jumawah, ngomong saja seenaknya. Nah, di situ saya kaget dan itu saya tidak tahu itu. Kalau seandainya saya tahu, saya akan cegah. Makanya saya katakan, apapun yang kalian lakukan, kok kami sebagai penasihat hukum kalian tidak pernah tembuskan. Terus posisi kami ini sebagai apa? Emang sebagai gula-gula di sana atau sebagai momok? Tolong dong hargain kami. Kami sudah berdarah-darah, kami sudah membentengi kalian, tapi kalian tidak menghargai keberadaan kami. Dr. Nyoman, Herwanto, Wendo di situ, saya banyak itu, tapi tidak dianggap.
Dan itu semuanya, biar tahu rekan-rekan tuh, itu pro bono semua, nggak dibayar tuh semua. Kalau yang satu lagi dibayar. Kami enggak, tapi kan nggak pernah berpikir mau dibayar enggak, karena kami tulus, kami ikhlas, tapi jangan kangkangi hukum hanya untuk kepentingan. Saya minta datang ke rumah malam hari itu, datang ke rumah, termasuk dengan pengacara dari Setara, Novi dan Gary. Saya ingatkan lagi, jangan lakukan tindakan itu. Kalau mau pengalian, sabar, tunggu keputusan yang berkekuatan hukum tetap, supaya kita jangan maksud niat baik tapi menabrak undang-undang, menabrak hukum. Itu nggak benar, karena ada mekanisme. Nah, kalaupun saya katakan tadi harus seizin Agus, itu betul, bukan berarti saya mau ngasih sama si Agus, tapi karena itu adalah fonsnya pengobatan mata Agus. Dia harus tahu dong, kalau dia nuntut, kasih mau diobatin loh dengan yayasan, ternyata uangnya sudah nggak ada, terus siapa yang tanggung? Kan itu yang jadi masalah ya. Makanya kalau bertanya tadi seperti itu porsi yang saya jelaskan kepada rekan-rekan. Nah, sebelum ditanya lanjut, saya akan posisikan kepada masalah Novi ya. Saya harus pisahkan antara yayasan dengan Novi, karena Novi sudah langsung bersiap pada saya. Kalau masalah Novi secara pribadi, kalau ada yang mengganggu ataupun menjelek-jelekkan dia, menjatuhkan dia secara pribadi, saya siap untuk membela dia dan tanpa dibayar. Itulah saya, kira-kira begitu ya. Jadi bisa kita pisahkan. Kenapa saya bilang kalau Novi melakukan terjadi apa-apa sama dia, karena dia di luar yayasan dia kan. Kalau dia dijelekin orang atau diapakan, saya siap membentengi dia. Tapi kalau yayasan, saya nggak mau, kan sudah cacat hukum. Anda tolong netizen mengerti, saya mengajarkan edukasi hukum. Ya, bukan saya berpihak pada Agus, enggak. Aku enggak setuju juga dikasih sama Agus kok. Jangan dikira saya berpihak pada Agus, tidak. Tapi mekanisme hukum hormati, karena saya aparat penegak hukum, saya pengacara, saya mantan penyidik. Di depan mata saya terjadi kesalahan hukum, masa saya diamkan? Kira-kira gitu ya. Oke, berarti poinnya untuk yayasan ini udah nabrak hukum, nabrak etika, nabrak adab, itu mungkin agak mundur itu ya? Iya, adab, etika, kemudian sopan santun sudah nggak ada lagi, penghargaan nggak ada lagi. Nah, kami sebagai apa di sana? Kan itu bilang. Seyogianya dari Setara kalau mau ke Polda itu ngomong sama kita. Ini kami mengakukan pelaporan seperti gini, mohon pendapat hukum. Lah, gunanya kita kan ada di situ itu. Oh, tiba-tiba mencelok di Polda. Okay. Mencelok di LPSK. Kita kagak ngerti sama sekali. Loh, cuma mangap-mangap doang. Ini mau apa ini? Nah, saya tegur, kalian enggak apa-apa. Satukan di dalam satu WA. Saya sudah ngomong tuh. Satukan dalam satu WA, kalau ada apa-apa kita di WA grup berbicara untuk konsultasi dan diskusi hukum. Sebelum kalian melangkah. Enggak satu-satukan juga. Malah Gary mengatakan kita off-kan aja yang ini Bang Jenderal. Nanti kalau apa-apa saya laporkan. Emang lo mau nyetir gue, sialan betul-betul. Lo siapa lo nyetir gue? Saya udah jengkel lihat Gary ini kan. Kok dikasih tahu kok nggak ngerti-ngerti gitu loh kan. Nanti kau akan kena batunya, lihat aja ya. Saya nggak benci sama kamu, tapi langkahmu ini sudah mulai blunder. Jadi kau indikasi kau tuh ada sesuatu hal yang dibalik ini sudah kau mau lakukan. Nanti kau kena batunya nanti. Kira-kira gitu ya. Berarti garis besarnya Jenderal ini mundur sebagai kuasa hukum Novi dan yayasan. Terbalik. Ya. Yayasan. Saya mundur jadi kuasa hukumnya yayasannya. Kalau Novi enggak. Nah, Novi sudah minta secara pribadi tolong kawal saya Bang. Oh. Ini loh ya. Tolong kawal saya Bang. Kalau ada case sama saya yang terjadi Bang. Aku percaya sama abang, karena abang tulus. Ini Novi lah yang ngomong nih. Ya. Nah, ini dengarkan Novi saya ngomong. Ada nih WA-nya sama saya semua. Apa saya bilang? Novi, kau tenang aja. Kalau ada secara pribadi menyerang kamu, ya, saya tidak akan pernah tinggal diam. Saya akan bela dan membentengimu. Khusus kau pribadi Novi. Ya. Nah, apalagi kau sudah meminta, tolong Bang kawal saya setelah case-case ini semua keluar Bang. Nah, saya nggak ngerti mau gimana, saya tahu abang tulus. Saya memang nggak ada apa-apa, saya dibayar kagak apa kagak. Tapi masalah yayasan karena sudah tidak sesuai lagi etika prosedurnya, saya nggak mau. Lebih bagus saya mundur. Malu dong saya sama pengacara yang pinter-pinter juga, yang ngerti hukum, dan malu juga saya sama penyidik-penyidik. Nanti kalau pas berhadapan pelaporan datang dari Agus ke sana, terus penyidik tahu siapa di belakangnya PH-nya Jenderal Ricky Sitohang. Nggak diketahuin gua.
Ini harap dipahami netizen. Nggak ada indikasi saya apa-apa. Sekali lagi saya tekankan di sini, saya tidak pernah berpihak pada Agus. Saya juga tidak suka, tidak setuju mau diserahkan kepada Agus ini. Itu biar tahu nih netizen. Tapi jangan juga tabrak hukum itu, karena memang force-nya itu adalah untuk pengobatan mata Agus. Nah, ini etika ini yang dilalui dulu supaya kita jangan cacat hukum. Kira-kira